itu hal biasa. Ada khawatiran? Enggak. Semua teman, semua saudara. Ya kan, nggak pernah saya anggap musuh. Nggak ada. Ya kan, cuman kalau orang lain menganggap itu musuh saya, nggak apa-apa. Itu hal biasa. Biaya dari sih biasa, semua segala macam. Ya kan, Bang Bro mau jalan ke sana tapi belok ke kanan, saya mau belok kiri kan sama. Tujuannya sama ya? Tujuannya sama kok, untuk satu. Yang satu lewat. Kecuali kalau dia melakukan itu untuk memecah, itu udah salah. Itu udah salah. Tapi kalau tujuannya mereka innamal amalu biniatnya untuk menyatukan, ya boleh, nggak ada masalah. Silakan aja. Itu nanti tinggal nunggu hasil akhir aja. Nggak masalah, semua teman kok, semua saudara, gitu loh kan. Kenapa harus khawatir sih? Ya dalam artian kan Sulawesi kan terjadi dualisme. Kepengurusan di Penglir. Toh kondusif aja kan, maksudnya. Dua-duanya berjalan Semua kan. Betul. Ya kan, mau baksos kayak mau apa sebenarnya dua-duanya bagus malah. Kalau ada baksos itu dua juga bagus gitu. Yang satu nggak ada baksos, satu wow, bagus keren gitu kan. Buat bukber juga ada. Iya, saling berlomba lah buat kebaikan. Berlomba aja buat kebaikan. Tidak ada masalah. Penting niatnya ya. Niatnya untuk anggota, untuk masyarakat, ya itu untuk melakukan. Misalnya ada melakukan suatu kegiatan untuk anggota gitu loh kan, yang satu pihak, yang ke pihak lagi, kan bagus. Nah, saya sedikit balik ke KLB nih, Kang Bro. Setiap mau kongres atau kongres luar biasa itu kan ada istilahnya namanya amanah kongres, yang di hasil rapat anggota ada pesan-pesan moral di situ, pesan-pesan yang harus dijalankan oleh ketua umum terpilih. Nah, banyak yang bertanya sebetulnya di lapangan ke Gros, sejauh mana sih program amanah kongres itu sudah dilaksanakan versi KLB ya sampai saat ini? Sejauh ini sih dalam perjalanan semua segala macam kan tidak bisa dalam artian melakukan suatu amanah itu serta-merta. Mungkin ada satu hal yang harus dilakukan dulu tahapannya, ya kan? Saya nggak pungkirin misalnya itu menjadi suatu terlambat, bukan hambatan gitu, tapi terlambat karena ada suatu proses yang harus dilalui dulu gitu kan. Nah ini perlu ada proses. Nah tidak semua orang juga mungkin paham dalam hal mengerjakan ini gitu loh kan, atau melakukan ini gitu loh kan. Nah tapi kita harus tuntaskan amanah-amanah itu yang ada. Itu kewajiban yang dititipkan diamanahkan dalam organisasi. Ya satu misalnya penyelesaian mengenai A, penyelesaian mengenai B, mengenai C gitu kan. Sedangkan kita punya banyak kan, bukan agenda segala macam. Kalau nggak salah 24 ya? Iya, 24 banyaknya itu semua segala macam. Tapi kan bukan tidak dikerjakan, udah mulai bertahap dikerjakan semua segala macam. Nah, amanah itu bisa terpenuhi 100% nggak? Ya kita maksimalkan. End up-nya bisa ketahuan pada akhir masa jabatan. Ada yang tidak terpenuhi, ada yang belum terpenuhi, kan nanti anak-anak itu iya, ya kan ada yang berjalan semua segala macam, dan itu sedang dilakukan. Contoh proses semua segala macam dilakukan untuk upaya legitimasi, sedang dilakukan, bukan tidak gitu loh kan prosesnya. Tapi apa perlu dalam artian semua segala macam itu istilahnya kita dalam artian euforia dalam artian menyampaikan semua nggak perlu juga kan gitu kan. Yang penting pada end up-nya hasilnya itu harus tercapai. Contoh pada saat pengukuhan mengangkat kembali Pak Widi, udah selesai, tinggal jalan aja ke Jatim. Kan udah dikukuhkan kembali, udah diangkat kemarin waktu KLB kembali. Saatnya Pak Widi yang jalan gitu kan misalnya. Tapi kan selama ini masih tetap PLT ya itu dinamika internal, makanya makanya sempat kaget juga kan waktu kan udah diangkat kembali kan pada di KLB diangkat, tapi ketika saya menghadiri kegiatan di sana loh kok masih ya mungkin proses kali lah, nggak tahu gitu nanti. Nah, target jangka pendeknya apa nih dari 24? Legalitas lah, cari legalitas. Iya, pastian. Sama dalam artian kebutuhan dari anggota itu ya harus dijalankan, harus dipenuhi gitu kan, segala macam yang pakem-pakemnya sudah ada gitu kan. Nah tadi kan sempat juga kan menyinggung mengenai rekonsiliasi. Ini saya singgung rekonsiliasi. Dalam artian gini, sebelum terlaksana KLB ini kan ya sama-sama tahu lah Kementerian Hukum dan HAM kan terlibat. Jadilah segitiga bermuda saat ini. Ada versinya Bang Irfan, ada versinya TF, dan ada versinya Kumham itu sendiri, yaitu Pak Cahyo. Kalau tidak salah kan memang ada beberapa statement dari Pak Cahyo itu kan yang tanda petik sangat keras, kalau nggak salah sudah 3 kali. Yang pertama itu kan di Surabaya, kedua di Bali,
Dan terakhir itu dia melakukan konferensi pers di Bandung bersama dengan Direktur Perdata. Besok juga ada. Tambah keempat. lagi, yang keempat. Ada, insya Allah ada. Besok. Setelah wawancara ini. Nah, saya menyikapinya gimana Bang Bro? Dalam arti Nggak apa-apa. Dalam artian kan ini kan semua segala macamnya itu kan ada keterkaitan apa enggaknya menurut masing-masing itu gimana gitu loh kan. Nah, ranahnya itu ranah siapa, ranah mana, semua segala macam. Tapi kita harus saling menghormati dalam artian kita kan tidak istilahnya untuk melawan atau gimana, enggak. Tapi kan karena ada suatu kebutuhan dan permintaan, makanya kita melaksanakan itu gitu kan. Ya kan? Nah, mengenai apapun yang menjadi diingatkan itu kita terima, harus kita terima semua segala macam. Tapi yuk kita cari solusinya apa. Jangan dipapas, nggak boleh. Tapi kalau melihat pernyataan dari Pak Dirjen itu kan sangat keras, Pak. Ya nggak apa-apa, kita nggak masalahnya, nggak ada masalah mengenai dia menanggapinya itu secara keras apa segala macam. Ya mungkin wajar ya gitu kan, sampai ada statement dia bilang apa, pembohong ya, Pemeras, penipu ya, pemeras, kemudian ilegal dan ya sebagainya. Kan, ya dasarnya apa gitu loh, dasarnya dia menyampaikan kita tuh ilegal tuh bagaimana, dasarnya kita melakukan pemerasan tuh apa, dengan adanya orang ikut banyak itu kok dibilang pemerasan gitu loh, gimana gitu loh kan, mereka kan tidak kita paksa, mereka mendaftar sendiri, ya kan, mereka mengikut sendiri dan mereka melakukan pembayaran sendiri. Ada kita bilang, lu bayar, lu harus ini, kamu nggak ada gitu. Pakai golok ya, harus wajib bayar. Mereka bilang, ini kenapa? Karena mereka sayang dan butuh terhadap organisasi ini. Buktinya masih diakui gitu kan, masih jelas gitu kan. Yang nggak hanya kejelasan aja Pak gitu kan. Dalam artian kita bilang ke mereka pun ini bukan masalah semata-mata loh, kondisi kita juga, mereka juga tahu kok yang ikut. Bukan mereka nggak tahu. Sedangkan informasi yang disampaikan, tapi ya gimana mereka berjalan terus gitu kan, kita juga Setuju. kita nggak pernah maksa, Nah, keluarnya statement itu kan tidak serta-merta Bang Ketut. Dalam artian Pak Dirjen itu menyampaikan statement seperti itu kan tidak serta-merta, pasti kan ada penyebabnya. Kenapa sampai semurka itu Pak Dirjen menyampaikan hal tersebut? Saya nggak tahu kenapa dia sampai semurka itu secara pribadi ya, saya lihat gitu kan. Yang ini yang saya sampaikan dalam beberapa waktu yang lalu gitu kan, seorang pemimpin ya kan yang disumpah berdasarkan negara, baik itu presiden, baik itu menteri, baik itu dirjen, baik itu notaris, dia kan melakukan sumpah. Iya, betul. Apapun yang disampaikan semua segala macam itu harus berdasarkan konstitusi. Setuju. Ya kan? Setuju. Dia mengucap semua segala macam di tempat publik, semua segala macam termasuk kita. Dasarnya apa? Itu harus berdasarkan konstitusi. Ya kan? Nah, pada saat pelaksanaan UKEN, kami melanggar konstitusi nggak? Permennya ada kok. Permen Sekarang- ada saya tahun 2019. Ya sekarang saya tanya, kami melanggar nggak? Enggak. Kalau Permen apa Perkum? Permen Kumham Nah, Perkum ya kan? 19 tahun 2019. Iya. Ada yang kami langgar gitu. Enggak ada sih. Ya kan?